warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Perkenalkan, nama saya Husna Arifatul Jana Ekal Fandi. Saya dari Prodi S1 Kebidanan semester 2 di Stikes Sarsawati Zirul Hasan Probolinggo tercinta. Teman-teman, hari ini Husna mau kasih materi atau kasih penjelasan sedikit tentang nafsa. Jadi nanti kita akan membahas apa itu pengertian nafsa. Apa aja sih nafsa itu? Nah, ya. Nafsa itu gitu. Terus itu pencegahan nafsa, penyebabnya nafsa, dan dampak apa yang ditimbulkan oleh nafsa ini terhadap generasi bangsa seperti remaja-remaja di Indonesia. Apakah berdampak biasa atau berdampak besar? Ya pasti besar ya. Jadi yuk, sebelum kita menuju ke materi selanjutnya, jangan lupa di subscribe dulu teman-teman, di like, share, and comment ya. Kurang lebihnya seperti itu, biar musuh bisa dapat nilai juga. Oke, lanjut aja, kita langsung ke materi. Teman-teman, kita akan membahas dan mengupas apa sih itu nafsa, ya kan? Apa sih itu nafsa? Nafsa itu singkatan dari apa sih? Bertanya-tanya. Sehingga ada yang tahu nggak nafsa itu apa? Atau udah pernah dengar nafsa itu apa? Nah, Sulal di sini akan memberitahu sedikit informasi tentang apa sih itu nafsa. Oke, nafsa sendiri itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, narkotika, P-nya itu psikotropika, sedangkan Z-nya adalah zat adiktif lainnya. Nah, sedangkan narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi narkotika sendiri itu bisa menimbulkan ketergantungan ya teman-teman. Sedangkan psikotropika yaitu obat-obatan yang mempengaruhi pikiran, suasana hati, aktivitas mental, dan perilaku. Sedangkan zat adiktif yaitu bahan lain yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi di sini narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya itu sama-sama menimbulkan ketergantungan teman-teman. Jangan coba-coba menggunakan itu, oke? Sedangkan mereka semua itu sama-sama bisa mempengaruhi pikiran kita, suasana hati kita, dan aktivitas mental kita. Jadi itu barusan merupakan pengertian dari nafsa. Barusan kita sudah membahas tentang pengertian nafsa. Apa tadi nafsa teman-teman? Nafsa itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang yaitu kita bahas tentang jenis-jenis narkotika dan psikotropika serta zat adiktif lainnya. Di sini jenis-jenis narkotika itu ada kokain, heroin, morfin, dan marijuana. Sedangkan psikotropika itu ada obat psikotropik, ekstasi, amfetamin, dan LSD. Sedangkan zat adiktif lainnya itu ada rokok, alkohol, dan jenis lain-lainnya itu dah yang bisa mempengaruhi. Rokok itu bahaya nggak sih teman-teman? Ada nih teman saya yang ngomong gini, ngerokok mati, nggak ngerokok mati. Gimana menurut kalian teman-teman? Bedanya ya, kalau ngerokok mati dan nggak ngerokok mati itu beda banget teman-teman. Kalau ngerokok, orang yang ngerokok nih ya, matinya itu disiksa dulu, sakit-sakitan dulu, sakit paru, bronkitis, kanker, dan sebagainya itu. Tapi kalau orang yang nggak ngerokok, itu insya Allah matinya nggak tersiksa dan nggak separah itu. Jadi semoga Allah dilancarkan. Kalian tahu nggak sih perbedaannya orang yang ngerokok itu paru-parunya seperti apa? Orang yang ngerokok itu paru-parunya gosong teman-teman. Orang yang nggak ngerokok itu paru-parunya kembang kempis itu enak teman-teman, dan warnanya itu bersih. Sedangkan orang yang ngerokok paru-parunya
seperti itu teman-teman, dan paru-parunya warna hitam. Coba deh teman-teman browsing, nggak percaya, saya udah lihat tuh paru-parunya orang yang merokok dan yang nggak merokok seperti apa. Jadi mulai sekarang kalian bisa menghindari rokok. Untuk yang sudah ketergantungan sama rokok, kalian bisa mengurangi teman-teman dengan cara apa? Dengan cara makan permen dan sebagainya. Itu nanti kita bahas di cara untuk mengurangi nafsa sendiri. Oke? Saya baru saja nih singgung sedikit tentang apa sih penyebab remaja memakai nafsa. Ternyata hasilnya tuh miris banget teman-teman, yaitu rasa ingin tahu yang tinggi untuk mendapatkan pengalaman dan sensasi. Jadi mereka tuh cuma ingin tahu, nyoba nafsa itu. Dan biasanya ini remaja kan memang gitu ya, remaja itu suka rasa ingin tahunya tuh tinggi. Kemudian yaitu ajakan atau pengaruh teman-teman, dan untuk bergembira dan hura-hura. Kemudian ada menghilangkan rasa bosan karena narkoba, menghilangkan masalah. Kemudian ikut-ikutan teman karena takut kena ejekan, dan misalnya tidak maco atau banci dan sebagainya. Solidaritas atau kelompok, ingin menonjol dan tampil berani. Kemudian ada ketidakharmonisan dalam keluarga, kuatnya jaringan pemasaran narkoba, dan rendahnya penghayatan spiritual. Jadi kita bisa simpulkan di sini, penyebab remaja memakai nafsa sendiri itu yaitu satu, tadi banci. Katanya kalau nggak menggunakan nafsa, nggak maco. Kata siapa? Ya, menurut saya orang yang menggunakan nafsa itu malah orang yang gini, alias mereng otaknya. Kata siapa orang yang menggunakan nggak menggunakan nafsa itu nggak maco? Buktinya banyak anak-anak pesantren yang maco-maco. Mantap teman-teman. Jadi nggak semua orang yang menggunakan nafsa itu dibilang nggak maco ya. Setuju saya tuh. Kemudian ajakan atau pengaruh teman-teman. Nah, di sini kita pintar-pintar memilih teman-teman. Harus pintar-pintar memilih. Gimana sih teman yang baik? Nah, gimana sih kita cari teman yang baik gitu ya. Kalau masalah urusan milih teman-teman ini bukan semua teman dijauhi ya teman-teman. Tapi kalian tuh pandai-pandai baca pikiran. Oh, temannya ini tuh seperti ini, temannya ini tuh seperti ini, seperti itu. Kemudian jangan ikutan teman-teman. Jangan ikut-ikutan. Ayo yuk kita konsumsi narkoba. Jangan ikut. Udah makasih gitu. Tolak aja nggak apa-apa. Kemudian ajakan atau pengaruh teman-teman tuh, yaitu untuk bergembira dan hura-hura. Kalian loh masih cari uang dari orang tuanya, masih begini, bukan begini, ya kan? Kalian itu masih begini, bu, pak, Jadi untuk hura-hura dan bergembira masih menghabiskan uang orang tua untuk apa? Apalagi untuk beli nafsa. Nafsa itu lo nggak ada gunanya, mending beli bakso kenyang ya kan? Teman-teman, selain tadi kita memilih teman dan lain-lainnya itu, kita juga bisa lebih meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi kalau orangnya sering sholat dan sebagainya, itu masih dapat hidayah, dan dia nggak akan berani cuma-cuma nafsa itu. Atau kalau ada waktu luang, daripada kita hambur-hambur uang, hura-hura dan ngelakuin hal-hal yang nggak jelas, lebih baik kita ngaji atau hafalan atau apalah gitu kan, itu lebih enak. Teman-teman, kita lanjut lagi. Berapa jam kita di sini teman-teman? Kita lanjut ya. Yang kemudian yaitu dampak penyalahgunaan dari narkoba. Nah, di sini bahayanya bagi remaja itu satu, jika masa remaja rusak karena narkoba, maka suram atau bahkan hancur masa depannya. Kemudian pada masa remaja, justru keinginan untuk mencoba-coba, mengikuti tren dan gaya hidup, serta bersenang-senang besar sekali. Hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong menyalahgunakan narkoba. Kemudian yaitu masalah menjadi gawat bila tertular dan menularkan HIV/AIDS. Kemudian teman-teman, kehilangan remaja itu sama juga kehilangan sumber daya manusia bagi bangsa. Jadi nih buat para remaja, termasuk saya sendiri dan teman-teman saya nih ya,
narkoba itu bisa menghancurkan masa depan, juga bisa menghancurkan masa-masa remaja kita. Harusnya kita yang masih bersenang-senang, ini itu, akhirnya kita gara-gara mencoba narkoba jadi stres berat, stres abis gitu teman-teman. Terus kita jadinya susah bergaul deh, mau gini enggak ah, mau gitu enggak ah, jadinya kita gitu. Jadi mendingan nggak usah aneh-aneh narkoba segala. Kemudian biasanya kalau orang yang terlalu ke narkoba itu bisa menjadi gawat kalau sudah tertular sama yang namanya HIV/AIDS. Terus dia juga bisa kehilangan masa-masa remajanya dia. Harusnya dia bisa bersenang-senang dengan temannya, malah dia lebih milih menyendiri. Kalau orang yang narkoba itu dia lebih senang menyendiri. Jadi gitu, kita juga bisa kehilangan sumber daya manusia gitu kan ya. Lebih baik kita menjauhi dan menghindari saja daripada nanti dampaknya lebih besar, ya kan? Teman, yang terakhir adalah pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, ya. Jadi kalau ada kata-kata pencegahan terhadap penyalahgunaan narkobanya langsung X. Hidup sehat tanpa narkoba, yaitu 1. Membangkitkan kesadaran beragama, yaitu dengan sholat tadi kata saya, terus ngaji, mendekatkan diri kepada Allah, dekat sama orang-orang yang ilmu agamanya ya cukup di atas rata-rata. Nanti kan kita bisa tahu hal-hal apa yang harus kita hindari, itu haram atau enggak gitu kan ya. Kemudian juga menginformasikan hal-hal yang positif dan bermanfaat kepada teman-teman kita. Kemudian itu selektif dalam memilih teman. Nah, jadi kita tuh harus pintar-pintar memilih teman. Temannya ini, temannya itu, harus bisa tahu lah karakter sifatnya teman kita masing-masing seperti apa. Jadi kita tuh nggak terjerumus gitu, nggak ikut-ikutan teman. Kemudian selektif dalam memilih makanan dan minuman. Tuh hati-hati, karena kadang narkoba itu ada yang ditaruh di dalam permen atau dijadikan permen, dibungkus di dalam permen. Jadi kita tuh terkecoh mana yang permen, mana yang narkoba. Jadi harus hati-hati, harus benar-benar tahu itu permen beneran apa permen jadi-jadian gitu kan. Kemudian menghindarkan diri dari lingkungan yang tidak tepat. Jadi kita tuh harus bisa tahu lingkungan kita ini lingkungan yang benar apa enggak gitu. Janganlah kita tinggal di daerah yang penuh dengan pengguna narkoba atau tempatnya orang mabuk-mabukan dan sebagainya, itulah jangan. Lebih baik kita milih tempat yang menurut kita itu kita bisa mengembangkan kemampuan kita atau ilmu kita di sana. Jangan tinggal di tempat yang tidak bermanfaat seperti itu teman-teman, itu percuma. Nanti kita jadinya ikut-ikutan deh. Harusnya kita nggak ikutan begini karena lingkungannya memaksa kita untuk seperti ini, akhirnya kita jadi terjerumus ke situ. Jangan ya teman-teman. Kemudian membentuk kelompok kecil yang saling mengingat. Jadi kita itu kayak organisasi atau forum gitu tuh bisa tuh. Jadi sama-sama saling sharing, terus sama-sama saling bisa mengingatkan. Itu juga gunanya teman yang baik itu teman yang bisa mengingatkan kita kalau kita salah dan meluruskan kita kalau kita bengkok. Bila kita bertemu dengan orang atau teman yang sudah tersentuh dengan narkoba, gunakan kasih sayang dan dengan cara lemah lembut kita kasih informasinya, kita kasih tahu, kamu tahu nggak sih kalau narkoba itu seperti ini gitu, kamu tahu nggak sih kalau narkoba itu bisa berdampak ke ini dan itu dan sebagainya gitu. Gak apa-apa kalau kita ngomongnya dari hati ke hati, insya Allah orang itu bakalan ngerti. Tapi kalau kita ngomong kamu udah narkoba ya, kamu ini bisa gini, oh alamat dicampur sama orang. Jadi kalau kita ngomongnya pakai kasih sayang, dia juga pasti akan merasakan kasih sayang kita berikan ke dia. Pasti dia tahu, oh iya orang ini peduli. Tapi kalau memang misalnya kita sudah kasih tahu terus dia berontak, nggak apa-apa, sabar, itu berarti tantangan buat kita, ya kan? Kemudian yang terakhir yaitu mengetahui fakta-fakta tentang narkoba, ya akibat-akibat yang bisa ditimbulkan oleh barang-barang haram tersebut, seperti apa sih dampaknya buat remaja, apa sih dampaknya buat lingkungan,
Apa sih dampaknya buat keluarga, buat saudara kita, seperti itu. Kita harus bisa tahu dampaknya. Terus akibat yang ditimbulkan, kita bisa jadi ketergantungan yang pertama. Terus kita tuh suka menyendiri, stres gila gitu, ya kan? Jadi kita harus tahu itu sebenarnya, teman-teman. Pesan saya satu, kita itu harus pintar-pintar memilih antara yang baik dan yang benar, antara yang buruk dan salah. Jangan sampai kita terjerumus ke sesuatu yang bisa merugikan orang lain, diri kita sendiri lah dulu lah, bisa merugikan diri kita sendiri, merugikan keluarga kita, bahkan merugikan orang sekitar kita. Jangan ya teman-teman, kasihani diri kita, kasihani orang tua yang cari uang, berjuang buat kita. Apalagi buat kalian yang masih sekolah, ayolah bantu orang tua kita, bangkit kita. Nggak boleh sampai kita narkoba, nggak bisa. Rokok lagi. Ayo kita buktikan ke orang tua kita kalau kita itu bisa sukses, bisa membanggakan mereka, bisa membahagiakan mereka, bisa mengangkat derajat mereka. Jadi buat teman-teman, buat adik-adikku, saudara-saudaraku di luar sana, jangan sampai kita terkecoh sama teman kita sendiri, jangan sampai kita terkecoh sama lingkungan, jangan sampai kita terkecoh sama pikiran dan rasa ingin tahu kita. Ayo lebih mendekatkan diri pada Allah, pada Tuhan, ya, dan lebih mensyukuri apa yang kita alami sekarang, yang sudah kita jalani. Syukuri aja, gak usah selalu merasa kurang. Jangan selalu merasa kurang, teman-teman. Kasihan orang tua kita. Oke, kita harus bisa bangkit demi orang tua. Apapun caranya demi orang tua. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya di subscribe, di like, komen, dan share ke teman-teman yang lain biar sama-sama tahu tuh informasi tentang narkoba itu seperti apa. Yang lebih pentingnya informasi tentang nafsa. Oke? Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. I love you so much. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu diberi kelancaran apapun yang kita inginkan, dan semoga cita-cita kita semua tercapai. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.